Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Rahman Hakim dengan NPM 25520027. Ini saya akan mengerjakan tugas 13 bagian 1 mata kuliah gambar mesin dengan dosen pengampu Bapak Sony STMT. Pada tugas 13 bagian 1 materinya yaitu constraint komponen. Jadi di tugas kali ini kita akan mempelajari teknik-teknik cara mengconstrain komponen pada fitur assembly. Oke, untuk pertama-tama kita akan membuka file LCD mount assembly. Nah, di sini kita diberikan beberapa komponen yang belum digabung ya, belum dijadikan satu. Jadi nanti kita akan mengconstrain dan akan menggabungkan seluruh komponen ini menjadi satu ya. Kita akan merakit komponen di sini. Oke, untuk pertama-tama kita akan menggabungkan komponen ini dengan komponen yang ini. Nah, itu kita aktifkan fitur constraint yang ini ya. Kita aktifkan. Nah, kemudian di bagian tipe ini pilih make. Lalu pada selection 1 kita akan memilih komponennya ya. Kita pilih di bagian komponen ini untuk selection 1 di bagian dalamnya. Kita akan pilih. Kemudian untuk selection 2 kita pilih di komponen satunya di bagian dalam ini. Maka sebenarnya komponen yang kedua tadi akan bergabung dengan komponen yang satu. Oke, ini kita klik OK. Kemudian untuk komponen yang kedua kita akan klik and drag, lalu kita geser ke bawah ya. Karena kan ini bentrok ini. Dia jadi menggabung gini. Harusnya berada di bawah. Dari itu kita akan klik, lalu kita akan seret ke bawah. Kita kira-kira saja. Ini kira-kira seperti ini ya. Lalu setelah itu kita akan menggabungkan kedua komponen ini, komponen yang sudah kita gabungkan tadi dengan komponen yang ini. Caranya kita aktifkan constraint, kemudian kita pilih di bagian face ini, lalu untuk kursor kita arahkan ke komponen yang mau kita gabung ini. Kita tunggu ya, pokoknya kita arahkan dulu ke komponennya, lalu kita tunggu sampai ada opsi. Nah, di sini ada tulisan face normal, lalu di sini ada panah bawah ya, kita klik aja panahnya. Nah, kita ada pilihan lain di sini, ada nomor 2 face normal, ada nomor 1 face normal. Nah, untuk nomor 1 itu untuk isi bagian luar sini. Nah, untuk face 2 itu bagian dalamnya. Nah, kita akan memilih di bagian dalam ya, jadi kita pilih yang nomor 2. Maka hasilnya seperti ini. Komponennya yang tadi itu kita taruh di dalam komponen yang baru. Kira seperti itu. Lalu kita klik OK saja. Nah, kemudian kita akan mengubah angle-nya ya, kita pakai rotasi yang ini, fitur ini, fitur orbit ya namanya. Kita akan mencari angle yang pas untuk memudahkan kita. Terus oke, saya rasa ini yang paling enak ya angle-nya. Kemudian kita akan membuat komponen ini
Dua komponen ini menempel ke sisi bagian sini. Caranya yaitu kita akan menggunakan, lalu kali ini untuk tipenya kita rubah ke tangan ini ya. Nah ini, lalu selection 1 kita pilih di bagian sini. Kemudian pada selection 2 kita pilih di bagian sisi sini, bagian sini ya, bagian dalam. Klik ke komponen, kedua komponen ini akan menempel ke dinding ini ya. Lalu jika sudah kita bisa klik OK. Kemudian kita kembali ke home view ini, kita zoom dulu. Nah, bisa dilihat ini komponennya masih bentrok ya, jadi ada yang tembus nih, contohnya di bagian sini ada tembus ya, harusnya tidak seperti ini. Nah, kita akan memisahkan dulu komponen ini dengan yang balik ini, kita pisahkan. Caranya yaitu kita klik ya, yang bagian ini komponen berbentuk balik ini, kita klik terus kita tarik ke atas saja seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan lagi, bentar. Ini kita rubah angle-nya dulu ya. Nah, ini. Lalu kita akan menyatukannya dengan constraint, tetapi dengan metode click and drag ya. Caranya yaitu pada keyboard kita tahan tombol ALT. Nah, kita sudah sembari menahan tombol ALT, kita klik lalu kita geser ya. Di bagian sini kita klik lalu kita tahan, kita geser. Nah, jika kita arahkan ke sini, dia akan berpindah seperti itu. Nah, kita arahkan di bagian sini biar dia mentok sampai situ ya. Ya sudah, kita lipat. Lebih hasilnya seperti ini. Ini kalau kita pasang seperti ini dan angle seperti ini hasilnya pas ya, tidak tembus. Kalau tadi kan nembus sampai ke dalam, kalau ini enggak, ini pas sampai mentok ya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita akan menggabungkan komponen ini dengan ini. Kita akan meletakkan komponen ini pada lubang ini. Caranya kita aktifkan constraint, lalu pada tipe kita pilih insert, kemudian kita pilih di selection 1 ini, kita pilih di bagian lubang sini, kita pilih yang bagian dalam. Lalu untuk selection 2 kita pilih di bagian sini ya, yang di bagian sini ya, kita klik, maka komponennya akan otomatis berpindah. Sudah kita klik OK. Selanjutnya kita akan menggabungkan komponen ini dengan komponen ini. Nah, bisa dilihat di sini. Bentar. Nah, di sini untuk komponen yang bisa komponen satu ini itu terdapat lubang di bagian sini. Nah, ini akan saya pasangkan dengan komponen yang ini ya. Sekarang saya masukkan ke sini. Tapi sebelum itu kita akan rotate dulu ini, karena arahnya itu sana ya, lubangnya tidak terlihat kalau dilihat dari angle ini. Maka dari itu kita akan rotate dulu komponennya. Caranya kita pakai si rotate ini, kita klik lalu kita pilih komponennya. Sudah, kita akan merotate komponennya.
sampai lubangnya terlihat. Kira-kira seperti ini saja. Sudah bisa kita aktifkan constraint. Nah, lalu pada tipenya kita pilih insert lagi, kemudian kita pilih di bagian luar sini, lalu untuk selection 2 kita pilih di bagian sini. Kira-kira kan seperti itu ya, otomatis menggabung ya jadi satu. Lalu kita bisa klik apply. Nah, untuk angle ini kita bisa rubah dengan cara di bagian tab constraint ini kita rubah ke angle tipenya. Nah, kemudian selection satu kita pilih yang di bagian ini. Nah, untuk selection 2 di bagian komponen ini. Lalu untuk solution kita rubah ke directed angle. Dan 0 itu berarti lurus. Nah, untuk angle ini kita rubah jadi 45 degree atau 45 derajat ya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kita bisa klik OK. Dan hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, untuk mengedit angle, kita bisa edit angle-nya dengan cara pada bagian browser kita cari komponen ini. Kita cari namanya itu komponen apa. Kalau kita sorot komponennya di bagian browser itu terlihat ada yang tulisan di kotakin itu berarti nama komponennya. Itu tertera LCD mount secondary arm yang ini kita expand ya. Lalu di sini terdapat angle, kita klik. Nah, lalu di bagian bawah sendiri ini, di bagian bawah menu browser yang mungkin tertutup dengan caption, ini terdapat nilai sudutnya 45 derajat. Kita rubah menjadi 90 derajat kita enter. Maka untuk komponen ini akan berubah ya angle-nya jadi 90 derajat. Tapi ya 90 derajat itu teman-teman mengarahnya ke sana ya. Kalau saya rubah ke 180 derajat, 180 derajat itu artinya arahnya ke bawah. Kalau 0 itu ya ke atas. Sama dengan yang ini. Gitu. Nah, kemudian pada bagian browser ini jika kita rubah ke modeling view, ini kita bisa melihat untuk constraint yang tadi kita buat itu berada di folder paling atas ini yang relationship ini. Kita bisa expand dan di sini tertera mid 1, mid 2, dengan 1, mid 3 ini adalah constraint yang tadi kita buat ya. Ini juga terdapat angle B1, kita bisa rubah dari sini juga. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, untuk tugas 13 bagian 1 saya rasa cukup. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya